Aris Merdeka Sirait tuh ketua LPA pusat, pusat bewok. Kaut bewok tuh. Itu biar ini Vega. Apa predator-predator itu pada takut. Tugas anak-anak tidak hanya bermain, lebih dari itu. Ia memastikan masa depan yang diciptakan Tuhan. Ya, Sobat BM, hasil refleksi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa kekerasan anak bukan semakin menurun, bahkan semakin meningkat. Bahkan diprediksi 2020 yang sekarang sudah berjalan sekitar 10 bulan, sekarang bulan Oktober, diprediksi kejahatan anak makin terus meningkat dan bahkan tahun ini menjadi surga bagi para predator anak. 2019 menjadi tahun terberat bagi anak-anak Indonesia. Peredaran narkoba, HIV, kecanduan gawai, bahkan ada kasus anak-anak melakukan percobaan bunuh diri. Hasil refleksi Komnas Perlindungan Anak di 2020, Indonesia akan menjadi surga bagi para pelaku eksploitasi seksual, penelantaran, dan diskriminasi anak. Tapi isu itu kadang-kadang luput dari perhatian kita semua. Mungkin karena politik, mungkin karena COVID, apalagi sekarang karena Omnibus Law gitu. Omnibus Law yang ya saat video ini di launching, Omnibus Law sedang parah-parahnya dan demo di mana-mana. Dan isu anak menjadi isu utama. Kenapa? Karena ya saya tadi sempat berbincang dengan salah satu pakar anak yang nanti kita hadirkan, bahwa kadang-kadang kita lupa, kita sibuk membangun masa depan tapi melupakan variabel utama masa depan anak-anak. Ya, sudah hadir di studio Muhammad Uut Lutfianto yang biasa disapa Kak Uut, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten. Apa kabar Pak Uut? Alhamdulillah sehat. Lagi COVID kita begini. Oke, siap. Pak Uut, kita ingin bahas soal kejahatan-kejahatan terhadap anak yang kok dirasa makin meningkat ya. Mungkin luput dari perhatian media, perhatian stakeholder, perhatian masyarakat gitu. Tapi kok BM.co dan BMTV sendiri melihat kenapa kejahatan anak semakin meningkat. Jadi Sobat BM, kebetulan Pak Uut sedang berkunjung ke BM, jadi kita tolong buat wawancara. Kira-kira kejahatan anak makin meningkat di Pak Uut, bahkan refleksi Lembaga Perlindungan Anak, lembaga Pak Uut sendiri ya, tahun 2019 kemarin menyatakan bahkan tahun ini katanya akan menjadi tahun di mana menjadi surga predator anak gitu. Gimana menurut Pak Uut? Ngeri juga ya, Ngeri ya, statement begitu ya. Nah itu kan statement Lembaga Pak Uut. Jadi saya memang tadi todong ya ini Pak Ega, nggak bisa menolak kalau Pak Ega harus saya ini obrolan sore ya supaya santai ya. Baik Pak Ega, terima kasih sebelumnya terkait dengan kasus anak ya, trennya kan ada peningkatan, bahkan tadi catatan pusat pun juga dari kementerian ini sudah di angka 3.000 sekian Pak Ega. Sudah di angka 3.000-an. Jadi tentu ini sangat memprihatinkan ya. Artinya bahwa tadi saya katakan termasuk Pak Ega bahwa masa depan itu memang ditentukan oleh anak-anak hari ini kan itu. Jadi Indonesia yang tangguh itu Indonesia yang sehat, Indonesia yang punya daya saing berarti kan ditentukan oleh anak-anak yang sehat hari ini. Ya. Anak-anak yang tangguh hari ini gitu loh. Nah, anak-anak yang tangguh hari ini, anak-anak yang sehat hari ini itu ditentukan oleh siapa? Berarti kan oleh stakeholder, oleh pemerintah, oleh masyarakat, termasuk juga oleh orang tua, bagaimana memenuhi daripada hak-hak anak tadi ya. Nah, hak bermain, hak pendidikan, perlindungan dan seterusnya. Nah, kalau bicara tadi tren, kenapa angkanya selalu meningkat ya? Satu sisi bisa jadi kasus kejahatan seksual, terutama ya seksual terhadap anak, masyarakat saat ini mungkin sudah mulai aware ya, sudah mulai paham, sudah mulai tercerdaskan karena sosialisasi misalkan, penyuluhan langsung ke masyarakat, termasuk juga peran media ya, termasuk dia misalkan yang tidak tidak henti-hentinya ketika ada kasus anak selalu memberitakan, sehingga masyarakat sekarang tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu atau suatu hal yang aib ketika misalkan anaknya menjadi korban. Tapi mereka justru sekarang terdorong untuk lapor ke misalnya ke LPA ataupun juga ke lembaga lain ya, P2TP2A, termasuk juga ke kepolisian. Itu salah satu. Yang kedua bisa karena memang ada faktor pemicu yang lain, misalkan kayak semacam pola asuh juga sangat menentukan. Pola asuh keluarga ya? Sangat menentukan. Pola asuh keluarga itu sangat menentukan apakah misalkan pola asuh hari ini lebih kepada otoriter misalkan, orang tua terhadap anak,
ataukah permisif, ataukah misalkan moderat. Iya. Jadi kalau mengutip pernyataan Sayyidina Ali mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka itu tidak hidup pada zaman kita. Artinya tidak bisa pola asuh orang tua saat ini terapkan ketika orang tua itu mendapatkan pola asuh ketika anak-anak. Jadi orang tua lah yang harus beradaptasi. Nah, berarti ya. harus beradaptasi, iya. kan itu loh. Nah, sedangkan konteks hari ini misalkan bicara tentang teknologi, nah ini juga suatu hal yang dalam tanda petik apa ya, tsunami teknologi sulit untuk bisa dibendung. Anak, misalkan gadget aja, contoh hal yang sederhana. Sekarang anak-anak mudah sekali untuk bisa menggunakan gadget, bahkan lebih canggih daripada orang tuanya, lebih paham daripada orang tuanya kan. Nah, masa pandemi ini ya kan, kalau dikaitkan dengan masa pandemi, bagaimana anak-anak justru lebih banyak pembelajaran melalui online, daring, dan itu aplikasinya misalkan melalui gadget. Sedangkan sebelum pandemi justru kan bagaimana itu anak-anak dibatasi. Tapi saat ini seolah-olah diberikan ruang bagi anak-anak untuk menggunakan gadget lebih banyak waktu. Nah, kalau nggak ada edukasi misalkan ya dari orang tua, dari pemerintah, di sekolah, termasuk pengawasan, nah anak-anak lebih banyak waktu berselancar di media sosial. Kan seperti itu. Sementara media sosial itu kan kita tahu ya, semuanya ranjau ya. Nah, jadi kalau nggak bijak, kalau nggak cerdas, ya bisa jadi anak menjadi korban kan seperti itu. Jadi tadi ada lingkungan, pemerintah, dan juga orang tua. Iya. Tapi kasus-kasus yang terjadi pada anak, khususnya kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan intimidasi, seksual, modusnya biasanya seperti apa sih kau? Modus kejahatannya tuh yang sering kau tangani di LPA? Terima kasih Pak Ega. Memang ada model yang saya kira masa pandemi ini ada model baru lah. Jadi kalau sebelum pandemi biasanya kasus kejahatan seksual terutama predatornya itu adalah orang yang sudah dikenal oleh korban ataupun misalkan keluarga korban. Orang terdekat lah, orang yang dekat dengan lingkungan korban kan seperti itu. Nah, masa pandemi ini justru itu malah orang asing, maksudnya orang yang baru dikenal melalui medsos, kan itu mereka berkenalan di medsos, lalu itu ditindaklanjuti misalkan dengan chat, baru pertemuan, kan itu loh. Nah, dan saat ini yang mengerikan itu tidak hanya pelakunya satu orang, tapi pelakunya lebih banyak, lebih dari satu orang, 3 orang, bahkan ada yang 7 orang kan itu ya, pelaku dari tindak kejahatan seksual itu kan seperti itu Pak Ega. Dan itu melalui medsos? Awalnya ya pertemanan yang satu orang misalkan melalui medsos, setelah itu tadi chat pertemuan ternyata diperkenalkan dengan kawan-kawan yang lain kan ya, predator tadi itu. Seperti itu. Ya kan banyak juga di BM itu juga sering mengulas banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di media sosial. Terakhir kita ulas kemarin yang dirangkas tuh Pak, yang anak sekolah 2 orang yang mengirimkan video porno itu ke seseorang gitu. Kemudian tadi juga Pak cerita katanya ada kasus yang dari Lampung ya, yang mengirimkan video porno. Dan itu sudah masuk kategori pelecehan juga? Iya, ini kan masuk dalam kategori kan pornografi ya, korban pornografi, karena itu juga masuk ke dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 15 anak yang belum mendapatkan perlindungan khusus. Nah, diantaranya adalah anak korban pornografi, kan itu loh. Ada ABH, anak yang berpendangan hukum, ada juga anak telantar dan seterusnya, gitu loh Pak. Jadi itu juga belum mendapat perhatian khusus. Ya, jadi artinya ketika tadi ada kasus anak yang dia men-share ya video pornografi kepada seseorang yang dia kenal di akun salah satu medsos misalkan, dan itu berarti kan dia adalah korban daripada pornografi dan termasuk juga korban daripada IT. Pasal berlapis sebetulnya itu akhirnya kena si pelaku itu. Undang-undang ITE termasuk juga undang-undang pornografi kan seperti itu, termasuk undang-undang perlindungan anak tadi. Tapi kan hal itu kok menyebar dengan sangat masif gitu. Tadi statement PAUD bilang bahwa kesadaran masyarakat kita kan sudah mulai aware itu ya. Tetapi kok ada hubungan positif gitu, semakin aware sebuah masyarakat, tapi kok kasus semakin banyak gitu. Sebetulnya kendalanya di mana sih gitu masyarakat kita menanggapi itu, apalagi khususnya pejabat terkait gitu seperti polisi, kok makin banyak sih kasus ini gitu. Iya, kalau kembali kepada tanggung jawab siapa anak itu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan ya hak-haknya dalam undang-undang perlindungan itu kan dari sudah habis semua pihak itu terlibat.
Contoh misalkan pemerintah jelas, pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah, pasal 20 undang-undang perlindungan anak, di situ misalkan kebijakan, anggaran, sarana prasarana juga itu merupakan ranahnya daripada pemerintah. Nah, saya katakan dengan sarana prasarana yang minim misalkan rehabilitasi anak yang saya katakan di Banten belum ada. Di Banten belum punya. Saya analisa kami di lapangan, penilaian kami lapangan itu belum ada pusat rehabilitasi untuk anak misalkan. Yang dalam korban kasus dalam kasusnya jadi korban. Betul. Seharusnya kan kalau mengacu kepada amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu ada 2 lembaga yang harus difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan daerah yang ada di daerah. Satu namanya LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesehatan Sosial. Lembaga itu untuk apa? Untuk ketika ada korban kekerasan terhadap anak, ya, selama proses hukum itu sedang berlangsung, maka anak itu ditempatkan di LPKS. Dan itu di Banten belum ada. Di Banten itu catatan katanya ada 2. Tapi nyatanya Ini apakah sesuai standar atau tidak? Maksud saya tanya Pak WH dulu. Gubernur Banten WH kan ya? Yang mungkin nanti Pak WH bisa jawab tuh. Apa benar LPKS belum ada tuh? Nah, itu satu LPKS. Satu lagi apa? Betul. Yang satu lagi ada LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara. Nah, lembaga itu apa? Itu diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau istilah lain anak sebagai pelaku. Nah, anak sebagai pelaku atau tadi kalau dalam undang-undang disebutnya anak yang berkonflik dengan hukum, selama proses hukum maka dia ditempatkan di LPAS itu. Karena kan dia nggak boleh ditahan ya. Karena itu tadi persoalannya hari ini apa? Karena tidak ada tempat LPAS, sehingga ketika anak tersandung kasus hukum maka dia ditahan misalkan di tahanan orang dewasa. Dan itu pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran terhadap undang-undang sistem peradilan anak, restoratif justice tidak terpenuhi kan seperti itu. Ini jangan sampai, maksud saya, kenapa tingkat kejahatan terhadap anak meningkat? Apakah itu pemicunya misalkan bisa jadi korban hari ini karena tidak mendapatkan pelayanan optimal, kecenderungan di kemudian hari akan menjadi pelaku. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu loh. Ya itu data, itu kan memang hasil riset juga ya, rata-rata pelaku itu adalah korban di masa lalu. Apalagi kasusnya sodomi, hampir kebanyakan pelaku sodomi itu dulunya adalah korban. Bayangkan Mbak Lipa ya. Saya nggak mau bayangin. Jadi maksud saya, satu pelaku sodomi dia bisa ada 20 korban misalkan, 30 korban sodomi. Satu saya bisa mensodomi 30 korban misalkan. Iya. Dan 30 kalau korban tidak ini tertangani dengan optimal, korban-korban itu bisa jadi kecenderungan menjadi pelaku. Berapa korban berikutnya? 30 kali 30 ya, 900 orang. Bagaimana tuh kalau misalkan hitung-hitungan seperti itu? Ini kan bagi saya ya logis, karena memang sebagaimana yang kita tahu juga kan ya hal itu menular tuh. Dan memang hasil data riset Sobat BM bahwa rata-rata pelaku kejahatan yang dalam tanda petik sodomi itu adalah korban sodomi di masa kecilnya itu. Jadi kalau misalkan makin banyak kasus ini dan di daerah tidak ada LPAS dan LPKS itu, tahu nih gubernurnya, Pemkabnya kerja apa di Pak? Kemudian kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, termasuk Provinsi Banten juga kita agak sempit lah ke provinsi ini, sudah jadi provinsi layak anak katanya. Apa itu sekedar kamuflase atau cuma administratif aja biar dikira konsen terhadap anak, tapi faktanya LPAS nggak ada, LPKS nggak ada gitu. Bahkan beberapa waktu kita liputan ada satu anak yang berhubungan dengan hukum ya, yang tadi jadi pelaku, disimpannya malah di pos ronda polisi tuh. Kan kasihan karena nggak ada tempat. Aparat bilang kalau ditahan di tahanan dewasa kan dilarang undang-undang, akhirnya disimpan di gardu. Ya kan nggak ada yang tahu di gardu itu mungkin dia dapat intimidasi, dapat ancaman kejahatan segala macam gitu. Kota layak anak dalam tanda kurung bohongan gitu. Banyak kota kabupaten layak anak yang cuma statusnya doang. Sementara ya tadi LPKS nggak ada, LPAS nggak ada, bahkan perlakuan terhadap tindakan-tindakan terhadap kejahatan anak juga malah nggak kelihatan tuh. Apa memang kota layak anak tuh cuma sekedar buat hiburan doang apa gimana menurut kau tuh? Nah, ini pertanyaannya sangat kritis sekali ini. Baik, saya sendiri kota layak anak tapi nggak layak anak. Ya, jadi terkait dengan kan muaranya nanti ke idola lah. Indonesia
layak anak. Layak Nah, idola itu akan terwujud kalau misalkan ada namanya provinsi layak anak. Provinsi layak anak akan terwujud kalau ada kabupaten atau kota layak anak. Sampai ke tingkat desa layak anak. Kan gitu loh, ya ini. Nah, terkait dengan kabupaten atau kota layak anak ini kan ada itu 24 indikator Pak Ega. Emang lumayan rumit Pak Ega. Sekali ya. Jadi kebetulan saya ini salah satu fasilitator provinsi untuk kabupaten kota layak anak Di Banten. di Banten. Ya, Jadi PAUD yang memberikan izin kabupaten kota itu layak anak atau tidak? Oh, bukan. Oh, bukan. bukan. jadi hanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya, termasuk pemangku kebijakan ya. Jadi ada 24 indikator terbagi ke dalam 5 klaster. Ya. Gitu kan, ada klaster misalkan pendidikan, kesehatan, sipil, lingkungan, sarana bermain. Jadi hampir semua sebetulnya institusi itu punya peranan yang untuk pemenuhan terhadap terwujudnya tadi kabupaten atau kota layak anak. Nah, sebetulnya kabupaten kota layak anak itu predikat yang paling tinggi, Pak. Jadi ada 5 tingkatan, ada grade-nya. Oh, gitu. Jadi yang pertama itu ada Pratama, Madya, Nindya, Utama, baru KLA. Nah, jadi yang saat ini yang dikenal oleh masyarakat, misalkan entah mungkin ketika bupati atau wali kota mendapatkan penghargaan Pratama padahal misalkan tapi disampaikan bahwa alhamdulillah misalkan kabupaten ini mendapatkan predikat kabupaten layak anak. Itu yang paling tinggi, dan sepengetahuan saya di Indonesia itu belum ada daerah yang menyandang status kabupaten atau kota layak anak. Ya, di Banten kabupaten kota ada yang Pratama misalkan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang itu masih Pratama. Pratama itu paling bawah. Paling bawah. Jadi Tapi, maksudnya masih ada indikator-indikator yang belum terpenuhi. Gitu. Gitu untuk tingkat Madya tadi kan, setelah Madya Nindya, Utama, baru KLA kan gitu. Jadi masih jauh tuh kan. Kalau misalkan itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Serang saat ini predikatnya Pratama menuju misalkan KLA, mungkin masyarakat wajar misalnya ketika kok kenapa disebut KLA tapi masih ada kekerasan terhadap anak, ataupun misalkan maaf ya, contoh misalkan billboard rokok saja itu punya pengaruh besar terhadap penilaian daripada menuju KLA. Artinya kalau misalkan Pratama berarti masih banyak PR yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menuju KLA gitu. Tapi beberapa waktu lalu kabupaten kota di Provinsi Banten sibuk tuh, ada sekitar 5 kabupaten kota yang kemudian memproklamirkan diri bahwa sudah jadi kabupaten kota layak anak. Ternyata masih layak-layakan ya. Masih banyak PR lagi. Masih banyak kan? PR gitu. Betul. Itu baik. Ya karena benar kata PAUD, kita masih lihat di kota-kota di Provinsi Banten billboard rokok terpampang jelas gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan masih disponsori ya produk-produk yang memang seharusnya dijauhkan dari anak-anak gitu. Ya kapan layaknya? Kira-kira kapan Provinsi Banten bisa layak? Kalau bicara tentang target, itu peran pemerintah daerah ya maksud saya. Tapi saya kira ya harus menjadikan skala prioritas ya terkait dengan kelayakan kabupaten layak anak. Itu kan tidak hanya peran pemerintah eksekutif menurut saya. Legislatif pun juga DPRD punya peranan. Contoh misalkan anggaran APBD. Kan APBD kan antara eksekutif dan legislatif. Kalau misalkan dua-duanya ini mempunyai tadi political will terhadap membangun generasi bangsa ke depan, saya kira anggaran di APBD itu lebih prioritas sebagai peruntukan anak misalkan seperti itu. Termasuk juga misalkan pengawasan dan regulasi ya. Perdanya sudah berapa perda sih yang dihasilkan untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan terhadap anak misalkan, itu juga indikasi. Tapi di Banten sendiri KAUD melihat apakah memang anak-anak sudah jadi prioritas pemerintah daerah kabupaten kota di Banten atau mungkin provinsi Banten? Kalau prioritas saya kira ini memang perlu harus ditingkatkan lagi Pak Ega. Ya, mungkin belum, intinya belum ya. Biar saya ngomong belum gitu karena memang indikatornya masih. Saya sih melihat provinsi Banten belum punya prioritas terhadap itu tuh. Bahkan kabupaten kota di provinsi Banten masih sibuk dengan mengentaskan kemiskinan. Saya pengen gitu pemerintah daerah ngomong kita akan mengentaskan kejahatan anak gitu. Kira-kira menurut PAUD gimana?
Ya, itu justru yang saya juga tunggu-tunggu greget itu sebetulnya dari pemerintah ya gitu kan, pemerintah daerah, artinya bahwa misalkan billboard saja ya, apakah lebih banyak iklan atau lebih banyak misalkan edukasi terhadap masyarakat. Hak anak itu apa saja sih? Pelanggaran terhadap kejahatan terhadap anak itu pasal berapa, ancaman pidananya berapa sih? Saya belum melihat itu misalkan di pinggir-pinggir jalan. Saya kira kan itu merupakan indikator juga kan, Iya, benar ya. Hal yang sederhana saja, atau misalkan anak jalanan. Ya, kita masih membiarkan anak-anak jalanan ya. Misalkan anak jalanan ternyata kan justru sekarang makin tambah lagi, misalkan dengan anak silver misalkan. Nah itu kan harus menjadi perhatian pemerintah daerah terutama kan. Ya, tapi mungkin pemerintah daerah menganggap manusia silver itu seni, Pak. Seni mungkin. Jadi sehingga kalau seni harus dibiarin aja gitu. Tapi kan itu bisa merusak daripada masa depan anak. Tempat misalkan, apakah itu tempat yang aman dan nyaman? Jelas untuk tidak. anak? Kan? Tidak. Termasuk juga apakah yang dipakai itu bisa mempengaruhi kesehatan bagi anak juga. Dan saya kira anak itu ya tadi dunianya itu adalah apa? Dunia bermain yang punya ada sarana permainan untuk anak, juga ada hak pendidikan, mereka harus bersekolah, mereka juga ada pemanfaatan waktu luang, ada waktunya untuk istirahat, dan ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi ini saya kira ya banyak pelanggaran terjadi di situ. Ini seharian kita lihat anak-anak silver di jalanan ya, dan itu keselamatan jiwa raganya juga terancam gitu. Tapi pemerintah daerah nggak kelihatan sibuk tuh dibandingkan mereka ngurusin pedagang kaki lima gitu, atau dibandingkan ngurusin karaoke yang buka gitu. Kenapa pemandu lagu diberondong ke Pol PP untuk diberi edukasi, tapi malah anak-anak dibiarin di jalanan tuh Pak? Nah ini saya kira memang tadi kembali lagi ya itu tadi bisa jadi memang pemerintah hari ini belum memprioritaskan anak-anak sebagai aset bangsa ke depan gitu ya. Gitu loh. Kalau memang menjadi prioritas, saya kira anak-anak yang di jalanan mungkin sudah terminimalisir atau bahkan tidak ada. Itu diambil ya. Ya ada pembinaan kan seperti itu. Sekarang ada nggak contoh ada nggak satgas khusus misalkan penanganan anak jalanan misalkan? Saya rasa tidak ada. Ya. Saya yang jawab. Saya rasa tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan sampai misalkan gini, banyak mengeluarkan perda, tetapi peraturan wali kotanya atau peraturan bupatinya itu minim atau sedikit. Bagaimana perda bisa mau ditegakkan kalau peraturan bupati, peraturan wali kotanya sangat minim? Karena itu hal yang teknisnya kan peraturan wali kota, gitu loh. Iya, benar. Nah ini yang saya kira tidak hanya itu punya satu payung hukum perda, tapi harus juga ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota, peraturan bupati. Hal yang teknis kan seperti itu, Pak. Ya, prioritas bupati kabupaten kota di Banten memang sekarang masih seputaran parkir yang bocor terus, Pak. Nah, ini kalau seandainya ada calon bupati atau ini kan sekarang ada pilkada nih. Oh iya. Mudah-mudahan ada ya calon bupati kita yang masuk tema justru itu. kalau seandainya ada calon bupati memang betul-betul di situ visi misinya program prioritas kepada anak, saya kira layak untuk diperhitungkan gitu. Harus kita dukung. Karena memperhatikan masa depan ya kan anak-anak hari ini. Tapi jarang juga sih ada yang punya visi melindungi anak gitu, jarang. Dari 2.729 kasus pelanggaran terhadap anak di tahun 2019, 52%-nya didominasi oleh kejahatan seksual terhadap anak. Ini tuh harusnya jadi bahan evaluasi untuk kita semua. Kita sedang apa? Orang tua ngapain? Terus pemerintah melakukan apa? Pemerintah daerah tidak fokus dan tidak punya prioritas soal anak. Lingkungan juga kadang-kadang juga tidak fokus dan tidak punya prioritas pada anak. Saya pernah diajari KUUT waktu dulu di LPR, salah satu upaya kita mendidik anak itu minimal tidak minta anak kita beliin rokok aja ya. Ini kan masih banyak kita temukan anak-anak kecil kita suruh beli rokok gitu. Padahal dengan itu adalah pemakluman sehingga si anak ngerasa oh gue berarti boleh rokok gitu. Selain pemerintah, lingkungan, dan keluarga, kira-kira peran dunia usaha dalam hal fokus ke anak ini gimana, Pak? Ya itu Pak Ega. Peran dunia usaha sebetulnya mereka dunia usaha ini kan amanat daripada pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak juga, bahwa di situ peran dan tanggung jawab masyarakat. Nah dunia usaha itu masuk ke dalam peran dan tanggung jawab masyarakat. Artinya ketika misalkan pemerintah ini
menyatakan bahwa minim APBD misalkan. Nah, manfaatkanlah itu perusahaan-perusahaan baik itu misalkan BUMN, BUMD ataupun juga perusahaan swasta yang lain, karena di situ kan mereka punya tanggung jawab, ada CSR kan, Corporate Social Responsibility. Iya, ada CSR setiap perusahaan. Berapa ratus atau mungkin bahkan ribu bisa jadi perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Tapi sampai hari ini misalkan saya belum melihat ada misalkan APSAI. Jadi APSAI itu Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Nah, kalau seandainya perusahaan-perusahaan itu membentuk APSAI dan mereka bergabung di situ, maka secara otomatis CSR dari perusahaan itu akan diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak. Sarana bermain misalkan, ya kan, ruang terbuka hijau misalkan, ya. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan, termasuk misalkan membangun sekolah. Jadi, tapi sampai hari ini kan saya belum melihat bagaimana keseriusan atau keberpihakan perusahaan terhadap tadi pemenuhan daripada hak-hak anak, kan seperti itu. Gitu PG. Jadi saya sangat mendorong sekali agar terbentuk APSAI di kabupaten kota tadi, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Sahabat Anak Indonesia. Nah, jadi gitu PG. Ya, kenapa ya? Padahal kenapa mereka konsennya pada pemenuhan ekonomi aja, pemenuhan kebutuhan dasar itu. Nah, itu yang seharusnya kan mereka harus memikirkan bahwa sekarang tadi bangsa ke depan itu ditentukan oleh anak-anak hari ini. Jangan sampai ada istilah lost generation. Jadi generasi yang hilang gitu. Jadi ibaratnya seperti zombie. Iya, benar. Jadi artinya gini, anak-anak hari ini misalkan terpapar pornografi, anak-anak hari ini terpapar narkoba, terpapar teroris dan seterusnya misalkan itu kan, tapi tidak diselamatkan. Jasadnya, tubuhnya iya ada gitu, tapi ruhnya itu sudah nggak ada, udah terpapar semua. Bagaimana bangsa ke depan bisa tangguh? Kalau yang pengisi ke depan itu adalah anak-anak yang sudah terpapar hari ini. Dan kita masih diam saja tuh. Bahkan nggak ada satupun peraturan daerah atau peraturan wali kota kabupaten yang konsen terhadap itu ya. Ya, itu benar. Alokasi dananya juga mungkin nggak ada, sehingga pemerintah daerah juga akhirnya nggak gerak-gerak tuh. DPR juga dalam hal ini mungkin bisa memberikan sumbangsi ya, membuat peraturan gitu. Perda tadi ya. Perda termasuk alokasi di APBD, anggaran itu. Struktur ketuhanan dibangun atas dasar cinta. Ia teguh. Seperti itulah seharusnya kita menjaga anak-anak dengan cinta. Terakhir Pak Ud, himbauan mungkin supaya kita semua sadar nih ya, karena kadang-kadang yang sadar soal kepedulian anak itu yang punya anak aja kadang-kadang nggak peduli tuh soal itu, apalagi yang tidak punya kan. Nah, ini himbauan untuk sobat BM semua, gimana sih kita supaya aware terhadap hal-hal yang tadi seperti yang diutarakan Pak Ud, bahwa anak-anak itu adalah generasi yang akan datang. Jangan sampai ada istilah kata Pak Ud, lost generation, ada generasi yang hilang. Terakhir Pak, himbauannya untuk kita semua. Ini kalau menghimbau. Baik, saya sebetulnya mensederhanakan ya Pak, bahwa anak itu adalah anugerah gitu. Jadi kita ini sebagai orang tua, pemerintah, masyarakat hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk dijaga, dirawat. Kan itu kan? Anak-anak lahir bukan dari pengorbanan orang tua. Ia hadir karena pemberian. Jagalah. Nah, kalau seandainya hari ini anak-anak ditelantarkan, anak-anak mendapatkan kekerasan, maka kita secara tidak langsung sudah merusak milik Tuhan gitu. Ya kan? Dan ini kan akan diminta pertanggungjawabannya gitu pasti. Ya, kita amanah atau tidak gitu kan itu. Dan berarti kan ketika anak itu sebagai anugerah, sebagai amanah, sebagai buah hati, maka didiklah anak-anak itu dengan sepenuh hati kan. Harus pakai hati ya? Pakai hati untuk mendidik anak itu kan itu. Karena tadi ini aset bangsa ke depan. Setiap anak yang lahir seharusnya sudah terpatri dalam balutan kasih sayang. Ia adalah anugerah. Jagalah. Percuma kekayaan alam yang melimpah ruah, tapi SDM-nya tidak bisa mengelola dengan baik. Ya, kita sibuk ngebangun jalan aja ya, kita sibuk ngebangun infrastruktur aja. Kita lupa kalau yang isi infrastrukturnya juga rusak. Bagaimana dia bisa berdiri tegak dan bisa memanfaatkan dengan baik? Dia sudah terpapar. Ya, kan seperti itu kayak. Ya, itu tadi menarik sekali perbincangan kita soal anak-anak. Saya ulas sedikit tadi yang disampaikan Kak Ud, bahwa anak-anak itu adalah generasi yang akan menunjang kemajuan bangsa di masa yang akan datang gitu.
Saya ingin mengutip satu pepatah nih kalau katanya saya lihat dalam film Gabriel, katanya anak-anak itu adalah bukti bahwa Tuhan masih belum berputus asa pada manusia. Oh, super kali. Gitu. Jadi kalau kita membiarkan anak-anak terlantar, maka Tuhan bisa marah tuh, benar kata kau tadi. Dan bukti anak-anak masih lahir di dunia katanya bahwa itu bukti bahwa Tuhan masih belum berputus asa pada kita tuh. Ya, jadi memang tugas kita harus menjaganya gitu. Anak-anak itu anugerah. Ia adalah bukti bahwa Tuhan masih belum berputus asa pada manusia. Itu mungkin Sobat BM, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak kau, Ya, sukses sama-sama. selalu. Terima kasih sudah menjaga Sukses juga anak-anak untuk BM Indonesia. TV, ya. Kita semua patut berterima kasih kepada orang-orang seperti kau yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan tentu saja materinya untuk keberlangsungan kesejahteraan anak Indonesia. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ut. Oke, sama-sama. Tugas anak-anak tidak hanya bermain, lebih dari itu. Ia memastikan masa depan yang diciptakan Tuhan. Rawatlah. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi orang tua yang sempurna. Dengan tidak menyakitinya, itu sudah lebih dari cukup. Anak-anak itu anugerah. Ia adalah bukti bahwa Tuhan masih belum berputus asa pada manusia. Anak-anak lahir bukan dari pengorbanan orang tua. Ia hadir karena pemberian. Jagalah. Struktur ketuhanan dibangun atas dasar cinta. Ia teguh. Seperti itulah seharusnya kita menjaga anak-anak dengan cinta. Setiap anak yang lahir seharusnya sudah terpatri dalam balutan kasih sayang. Ia adalah anugerah. Jagalah. Cintai, Sayangi. Kasihi. Lindungi. Jagalah. Anak-anak Indonesia. Mereka masa depan bangsa. Thank you.